أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah, kehadiran Allah dan kesehatan dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita berdoa, pengajian kita ini harus sama-sama kita menyerahkan diri Allah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan kitab suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Hajjah Nur Mega Siagian, dan selanjutnya nanti adalah tausiah dan ceramah yang disampaikan oleh pemirsa kita yang telah hadir di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan nanti tausiah yang disampaikan itu dapat berguna dan dapat melakukan saya ini diberikan kepada ibu dan saya Mega Siagian kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kitab suci Al-Quran yang semuanya tersebut mudah-mudahan kita dapat paham nanti dan seterusnya adalah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Tutup dengan doa. Cek 1 2 cek 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, segala puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa berhadir di majelis taklim, yaitu majelis taklim Babus Salam yang kita cintai ini. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah majelis taklim adalah tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Hamba yang kelak insyaallah Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah surga itu adalah uiddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sudah adalah Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam indah lupa dan indah bosan senantiasa kita sampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiin. Beliaulah nabi yang terakhir, itulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sudah hadiron adalah termasuk sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa istiqomah mengikuti, mengamalkan, sungguh jua meneladani segala petunjuk sian Nabi ta, sehingga kita tukinai adalah umat yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan pada hari Jumat, yaitu tanggal 17 Safar, atau bertepatan pada tanggal 31 Juli ya 2026. Jadi kita masih Allah berikan hidayah, itulah berupa umur, sehingga ini bisa mudah-mudahan nantinya kehadiran kita di sini menambah amal ibadah, menambah berat timbangan amal kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak lupa dan tak bosan ya senantiasalah kita memanjatkan selawat salam sebagaimana agar kita termasuk kelak di yaumil akhir sebagai umat Nabi kita yang berhak mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian sedikit informasi bahwa besok adalah tanggal 1 Agustus ya. Besok insyaallah ada yaitu satu momen di mana radio 106,6 KIS FM insyaallah per tanggal 1 Agustus besok kita resmi hijrah. Jadi radio itu hijrah dari radio konvensional menjadi radio dakwah Islam atau menjadi radio Islam. Jadi jangan terkejut ibunda kami nanti kalau buka radio 106 tidak lagi bisa merequest lagu Martamiang atau lagu Kucik-Kucik Hotahe ya, karena per 1 Agustus besok kita hijrah. Jadi mulai dari radio itu disetel hidup pagi, isinya adalah zikir pagi, kemudian ada juga nanti zikir petang,
solawat, lagu-lagu nasyid Islam, ceramah-ceramah Ustadz, ada juga sejarah Islam, ada juga nanti talk show, dialog, dan berbagai macam program-program Islam. Jadi nanti ibu-ibu hanya bisa merequest lagu-lagu solawat. Jadi ibu-ibu nanti di rumah sambil masak dengar radio 106, itu isinya adalah sambil zikir. Jadi indah biar dong isi nang laguna, lagu dangdut, belah duren, alamat palsu, nah dong bibi. Ya, besok kita resmi launching radio dakwah. Besok insyaallah kita undang ada wali kota, ada Kemenhaj, Kemenak, ada dari ketua MUI dan jajarannya, semua ustaz-ustaz pengisi sentuhan kolbu selama program Ramadan, dan ada ulama-ulama kita juga, ada Tuan Naborkat dan berbagai macam yang besok kita undang untuk meresmikan itu. Silakan yang mau menyaksikan besok diputar, insyaallah kita akan resmi ya, mohon doa besok langsung kita buka di radio. Itu peresmian disahkan nanti oleh wali kota atau yang mewakili beserta MUI dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang besok ya. Jadi ibu-ibu boleh jadi saksi sejarah, buka radionya besok, dengarkan apa doa-doa dan ucapan dari tokoh-tokoh kita yang akan besok mendukung radio itu hijrah ya. Jadi hijrah adalah sesuatu yang baik ya. Allah berjanji siapa yang hijrah, Allah akan memberikan baginya rezeki yang banyak dan ganti daripada apa yang dia tinggalkan. Itu dia ya. Jadi ulang be mangido lagu Batak benadang bibit cokot ya. Yang ada lagu-lagu nasyid, lagu-lagu selimut putih. Biar apa? Sambil ibu masak, sambil ibu ingat mati. Oh, ini sudah dekat ajal ya. Sambil kita bersolawat. Nanti diputar ada ceramah-ceramah Ustadz nasional, ada Ustadz Adi Hidayat, Agim, Zainuddin. Nanti ada juga ceramah-ceramah Ustadz lokal. Ada program-program banyak, ada sejarah, ada hidup sehat. Yang mau hidup sehat ala Nabi, nanti ada programnya juga, dipandu oleh apa saja resepnya hidup sehat, apa obatnya, nanti ada di sana semua ya. Jadi itu ya. Jadi di ibu-ibu di rumah sudah isinya ingat akhirat, ingat Allah, ingat ibadah ya. Kalau alamat palsu malah kita tersesat kan. Ngoi pangido inang nyami alamat palsu, masolidu di alaman ya. Besok 1 Agustus kita mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai di jam 11.30, dan itu di sana nanti ditutup dengan makan bersama ya, makan bersama di sana. Jadi itu mohon doa, mudah-mudahan kita doakan radio kita istiqomah ya, insyaallah. Ini walaupun sebenarnya berat, banyak pertanyaan memang. Ustaz, ini kalau radio hijrah nanti orang nggak datang pasang iklan. Biar nanti yang datang pasang iklan yang syar'i aja, yang syariat saja ya. Iklan-iklan yang nggak sesuai Islam ya silahkan cari tempat lain. Ya. Jadi kalau ibu mau dengar lagu-lagu apa, pindah ke radio sebelah. Di radio ini khusus hijrah ya. Jadi ngot inang nyami torang nyari mamam bagi ceramah ni Ustaz, zikir pagi, zikir petang. Nomor zikir nama. Insyaallah kebaikan amal ibadah. Aute Ustaz na pilau zikir pagi. Putarlah radio itu. Sore hari nanti diputar zikir petang. Ya, solawat. Dan banyak programnya nanti, insyaallah kita tunggu besok apa saja kita dengarkan bersama. Insyaallah mungkin akan ada live besok dari radio, itu ada akun TikToknya Radio 106,6 KIS. Nanti disaksikan saja atau melalui akunnya Ustadz Madu Murni. Besok kita lihat tokoh-tokoh kita hadir di sana meresmikan radio. Ya itu saja sebagai informasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang yang namanya akhlak. Itu kan pembahasan tenang terakhir, akhlak. Jadi kemarin apa itu akhlak? Akhlak adalah merupakan bagian daripada syariat, ya. Jadi akhlak, sifat yang baik, karakter yang baik itu bukan semata-mata dipandang saja baik oleh manusia. Kenapa kita harus berakhlak yang baik? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Jadi kita jujur,
karena memang diperintahkan oleh Allah. Kita berbuat amanah karena memang diperintahkan oleh Allah, bukan semata-mata karena nilai dunia. Ya, ada orang jujur dia jualan supaya orang banyak yang datang membeli. Ada orang dia amanah supaya bisnisnya makin lancar. Tidak. Umat Islam tidak seperti itu. Kita amanah, kita jujur, kita bersifat baik karena memang Allah yang memerintahkan. Sehingga jujur, amanah, tidak khianat itu dapat bernilai pahala. Jadi apa beda kita? Jujur kita, amanah kita dengan orang yang tidak beriman? Marbeda do isampeon poken na lewat ya sebelumnya. Jujurnya orang beriman dengan orang tidak beriman beda. Marbeda do nang jujurnya lakna beriman dohot na so beriman. Marbeda. Aha bedana? Mola alakna jujur na berimani, dia jujur karena Allah yang memerintahkan, sehingga jujur itu bernilai pahala. Beda dengan orang yang tidak Islam, dia jujur hanya karena semata-mata mengharapkan nilai-nilai duniawi, nilai-nilai materi. Atenang. Jadi boperap jujur jolmai anggona jujuri alakna beriman marbeda denang. Marbeda. Alakna jujuri na berimani, dia mendapatkan pahala, itulah berupa sawab, yang pahala itu kelak akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu harus paham kenapa kita jujur, kenapa kita amanah, karena Allah yang memerintahkan, bukan semata-mata karena dia dipandang baik oleh manusia. Apa yang dipandang baik oleh manusia belum tentu dipandang baik oleh Allah. Betul tidak ibu-ibu? Harana pade menurut ni manusia ninang, marbeda de dohot pade menurut ni Allah Ta'ala. Harana pade menurut nita kebanyakan memperturutkan hawa nafsu. Contoh misalnya nanti miras, minuman keras, narkoba. Kalau dijual itu mendatangkan manfaat tidak? Anggoi gadis minuman kerasi secara akal manusia ada manfaatnya apa tidak? Ada. Mendatangkan cuan, uangnya ada. Hati-hati. Makanya dibilang standar baik dan buruk, ya, terpuji dan tercela bukan hanya semata-mata menurut tolak ukur manusia. Harana ngoi tabain tolak ukurna adalah tolak ukur manusia. Nah, baik dan benar, baik dan buruk itu cenderung manusia memperturutkan hawa nafsu. Nah, di pengajian sebelumnya kita bahas apa itu benar, apa itu salah. Kami tak bahas ini. Secara akal pikiran. Nah, kalau secara wahyunya benar ialah apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarangnya. Itulah benar. Nah, jadi kalau seperti tadi miras misalnya, kalau kita secara akal sehat manusia bermanfaat tidak? Bermanfaat. Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya kan? Dibikin pabriknya. Kalau ada pabrik berarti membutuhkan tenaga kerja. Kalau secara akal pikiran manusia kita saja kita gunakan, tentu miras itu bermanfaat. Ya, tapi walaupun itu bermanfaat, kalau Allah mengatakan haram, maka itu haram. Sama dengan narkoba. Narkoba ada manfaatnya nggak? Ada. Apa itu? Mendatangkan uang. Ya kan? Apalagi prostitusi misalnya. Ya, di kota-kota besar di negara-negara barat sana, prostitusi itu oleh negara dipungut pajak. Ya kan? Pajak itu dipakai membiayai kepentingan negara. Ya kan? Nah, jadi bahkan dikatakan prostitusi itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, di kita itulah disebut namanya dengan PSK. Pekerja. Sudah disebut pekerja. Padahal aslinya apa?
perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Makanya standar baik dan buruk itu tidak hanya berlandaskan akal fikiran manusia, tetapi dia harus berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan benar menurut, kalau diserahkan ini ibu-ibu, mulai tasapaan mau sada-sada, benar menurutmu inang on marbeda-beda don. Ade, menurutku na benar songonon donya, rona sada awinda songonon donya. Itu kalau benar diserahkan kepada setiap orang. Makanya itulah gunanya Allah menurunkan wahyu. Sebagai apa? Sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dalam surah ayat puasa itu kan, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maguno ni Qur'ano ni nang asitaboto idia na benar, idia nasalah. Jadi yang menentukan baik dan buruk, yang berhak menentukannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya yang berhak menentukan hukum itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Manusia ini tidak tahu hakikat benar dan salah. Kenapa? Karena kita ini sifatnya terbatas. Itulah kenapa kalau manusia membuat aturan sering berubah sering no marubo benang pala manusia memben aturan. Ipangajian non majolo. Taon non aturan na songonon. Rade marubah taon na goro. Itulah kalau aturan manusia. Aturan manusia itu berubah dengan seiring berubahnya zaman. Tapi kalau aturan Allah Subhanahu wa ta'ala inang, semenjak diutus Nabi Muhammad sampai tukinai hari kiamat baru berubah inang. Enggak berubah. Hukum syara itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana-mana yang Allah wajibkan apakah akan berubah? Tidak. Contoh yang wajib apa? Salat. Salat itu hukumnya wajib. Apakah salat ini akan berubah dengan berubahnya zaman? Rade martukar jadi sunnah. Nah, reinang. Itulah bedanya hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Anggo hukum buatan manusia ini gimana? Contoh undang-undang Indonesia. Sudah berapa kali amandemen? Sudah 5 kali. Pupi tukar. Nah, merna salose. Harane patulisan nari. Nah, cocok deh. 2 tahun kemudian. Itulah kalau manusia. Tapi kalau aturan Allah, itu tidak berubah. Berlaku sampai hari kiamat. Kalau begitu, apa yang berubah, Ustaz? Yang berubah inang hanya, kalau kita di Islam mengatakannya, hanya sarananya saja. Contoh sebelum masuk ke materi. Contoh, orang dulu kendaraannya apa? Alak najole nang ada kendaraan unta, kudo, keledai. Molasan nari, mobil, sepeda motor, kereta api, kapal laut, pesawat. Adong beda nih nang dot di masa ni Nabi. Sama fungsinya kan? Samakah fungsi unta, kuda dengan mobil hari ini? Sama. Apa fungsinya? Sebagai kendaraan. Cuma alatnya itu saja yang berkembang. Tapi kalau fungsinya sama. Contoh, kebutuhan manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai tukinai nang hari kiamat. Sarupa yang indah. Kebutuhan di manusia. Makan, minum, tidur, rumah, kan itu kebutuhan manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai tukinai hari kiamat, kan desnai itu kebutuhan di manusia. Kan tetap sama kan? Sama. Cuma yang berubah adalah sarananya. Kalau dulu orang mungkin makan pakai piringnya dari tanah liat. Kalau sekarang sudah canggih. Sama nggak fungsinya? Sama. Sebagai tempat makan.
Makanya Islam ini tidak akan berubah walaupun zamannya berubah. Bope martukari nang zaman ni anggo Islaman tidak berubah. Sehingga ada orang yang salah. Ah, ini kan sudah nggak cocok lagi Islam ini zaman sekarang. Ditukarlah katanya. Hati-hati. Jangan merubah-rubah aturan Allah. Ya. Jadi bagaimana dong Ustadz kalau ada sekarang yang tidak ada di zaman Nabi, itu bagaimana? Adong Ustadz Sanari tenarong di zaman Nabi. Ya, contoh. Internetnya nggak ada di zaman Nabi. Ya, handphone. Ya, bagaimana hukumnya? Kan? Apalagi contohnya? Misalnya, apalagi KB misalnya. Cuma KB ada zaman Nabi, ada, tapi KB zaman sekarang lebih canggih. Apalagi contohnya misalnya, yang nggak ada di zaman Nabi tapi ada zaman sekarang misalnya. Bayi tabung, transplantasi organ tubuh, mencangkok organ tubuh, transfusi darah, ini bagaimana hukumnya menurut Islam. Jadi Islamnya tidak berubah. Yang berubah itu hanyalah sarana-sarananya saja. Nah, inilah yang perlu dihukumi. Bukan ayatnya yang ditukar, tetapi bagaimana agar keadaan sekarang itu sesuai dengan Islam. Bukan Islamnya yang ditukar-tukar, tapi bagaimana keadaan yang sekarang itu supaya sesuai dengan Islam. Jadi mula adong inang sanari sada permasalahan yang tidak sesuai dengan Islam, bukan Islamnya yang dirubah, tapi keadaan yang sekarang inilah dirubah bagaimana biar sesuai dengan Islam. Paham kira-kira? Jadi seulang adong nama nukar-nukar ayat ni Allah. Ayat ni Allah. Dia babaranya menukar-nukar ayat ni Allah. Padahal sudah jelas Allah sampaikan mana yang halal, mana yang haram. Ada pula orang sekarang berani merubah. Ya, miras asal di bawah 10 atau 0, sekian% boleh diperjualbelikan. Itu kan berarti dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Mau 0, sekian% pun kalau Allah sudah katakan haram, ya haram. Tidak ada cerita, oh tapi Ustaz cuma 0,0, sekian% walaupun. Nah, itu dia ya. Jadi bukan hukumnya bukan Islamnya yang dirubah, tapi keadaan inilah yang harus kita rubah. Ya kan, contoh misalnya, oh tapi Ustaz sekarang banyak pergaulan bebas. Seperti yang baru kemarin viral, 40 sekian orang ditangkap, mohon maaf, di demo masyarakat di komplek DPR karena banyak di sana ketidakjelasan, ya kan? Ini bagaimana dalam Islam? Bukan Islamnya yang dirubah-rubah biar sesuai dengan keadaan itu. So cocok dah boy kita tukar. Bukan, tapi keadaan itulah yang kita rubah agar bagaimana sesuai dengan Islam. Inilah yang kemarin-kemarin saya sampaikan sama ibu-ibu bahwa Islam ini bisa dijalankan dengan 3. Yang pertama ketakwaan individu, yang kedua kontrol masyarakat, yang ketiga adanya negara yang menjalankan undang-undang. Itu yang terjadi kemarin di komplek DPR. Akibat apa? Akibat individunya tidak bertakwa. Individunya nggak bertakwa, tapi di sekitarnya masyarakatnya masyarakat yang bertakwa. Melihat individunya tidak bertakwa, tapi masyarakatnya bertakwa, maka masyarakat yang bertakwa inilah yang mengingatkan individunya tadi. Nah, disitulah dia. Mulanya bertakwa individunya ipaingot masyarakat. Itulah digrebek oleh masyarakat. Itu masyarakatnya bertakwa. Masyarakatnya pun kalau diam, siapa yang bisa mengarahkan itu, melarang? Negara yang melarang. Makanya unsur penerapan Islam itu ada 3. Individu yang bertakwa, masyarakat bertakwa, negara yang bertakwa. Maka Islam bisa dijalankan. Inilah yang dijalankan Nabi dulu di kota Madinah. Songoni menang penerapan ni syariat Islam. Individunya bertakwa, masyarakatnya bertakwa, pemimpinnya bertakwa, negaranya bertakwa. Kalau individu tidak mau sholat, siapa yang mengingatkan? Masyarakat. Kenapa tidak ada sholat di masjid? Masyarakatnya nggak mau. Negara turun
tangan. Hai masyarakat Kayombun, kalau kalian tidak mau mendirikan sholat 5 waktu, nanti bisa dipenjara 5 tahun. Oh, itulah fungsinya negara mengingatkan. Nah, maka individu bertakwa, masyarakat bertakwa, negara yang bertakwa, maka syariat Islam, aturan Allah bisa dijalankan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita jujur, amanah, baik, tidak menipu adalah merupakan bagian daripada syariat, yang syariat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga jujur dan amanah itu bernilai pahala. Paham kira-kira ibu ya? Jadi jujur mi inang, amanah mi inang, asidu jujur ko, asidu amanah ko, karena Allah yang perintahkan. Mau manusia ini pun tidak baik, ibu-ibu tetap jujur, tetap amanah, tetap. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Mau untung tidak untung jualan ibu tetap jujur, tetap amanah, tetap. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Jangan pula nanti hilang manfaatnya, berhenti jujurnya. Nah, makanya dalam Islam manfaat itu tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Contoh, sholat itu menyehatkan, betul tidak? Betul lenang sholati menyehatkan, betul. Kira-kira yang tukinai anggo sholat ko nda betaraso sehat, matak dona sholati. Itulah dia. Makanya dalam menjalankan syariat, kita bukan hanya semata karena ada nilai manfaat. Ada manfaat atau tidak ada manfaat terasa kalau dia perintah Allah, wajib dikerjakan. Tahu tidak tahu, paham tidak paham, asal dia perintah, laksana. Amen. Nah, jadi adong deh pelajaran gerakan sholat menyehatkan. Silahkan ikuti, tidak apa-apa. Tapi jangan gara-gara supaya sehat ibu baru sholat. Sholatlah karena memang dia perintah Allah. Supaya apa? Walaupun nanti sholat itu misalnya tidak terasa menyehatkan bagi ibu, tetaplah ibu sholat. Ya, itulah dia maksudnya ya. Jadi manfaat di dalam Islam tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Apa yang dijadikan tolak ukur? Halal haram. Itulah tolak ukur dalam Islam. Ya. Oleh karena itu berbicara tentang akhlak merupakan bagian daripada akidah. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu akidah. Akidah ialah melupa. Apa itu akidah ibu-ibu? Pemikiran tentang alam semesta, manusia, kehidupan, serta apa yang ada sebelum yang bernama hidup dan sesudah kehidupan. Apa ayatnya Ustaz? Sering kita baca. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Bagaimana kamu ini menjadi orang yang durhaka, padahal dulu ini kita tidak pernah ada. Nah jolo inda pedo adongon sudah kan ini. Segala yang bernama hidup belum ada. Maka satu-satunya yang ada dulu sebelum adanya semua ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pedong bumi, nah pedong langit, bahkan belum ada yang bernama makhluk hidup. Ada siapa? Ada Allah. Itulah dia. Itulah akidah itu. Sebelum adanya alam semesta manusia dan hidup, ada Allah. Dan kita hidup setelah diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita nanti setelah mati akan kembali kepada Allah. Itulah kenapa kita harus taat. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus bayar zakat. Kenapa ibu? Karena kita akan kembali kepada Allah. Imenang. Anggona sora ada tentang mati nak kopesi sholat namu. Nak kosi sholat, nak kosi zakat, nak kosi menutup aurat, nak kosi berbakti kepada orang tua, tidak usah amanah, nggak apa-apa. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengingatkan, silahkan berbuat sesukamu, tetapi ingat, suatu saat engkau akan mati. Iminang, molana terpengot, bain mahagiotmu, tapi ingat, engkau suatu saat akan mati menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Iminang, on perlu dong dibayangkan. Kalau nggak mau diingatkan, silahkan kata Allah. Tapi ingat, engkau akan mati. Tidak ada yang kekal hidup selamanya di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul
Mau. Itulah kenapa kita harus berakhlak. Sungguh-sungguh menghiasi diri kita dengan akhlak. Namar akhlak koninang berakhlak muliawan, bersifat baik itu harus sungguh-sungguh. Dan kita sampaikan pengajian yang lalu. Kemudian contoh-contoh akhlak yang baik. Yang pertama namanya adalah al-haya. Contoh-contoh akhlak yang baik. Yang pertama itu adalah al-haya. Ada al-haya ninang malu. Bersifat malu. Aku nadong do di itainang warna sifat malu. Insyaallah yon inangnya men sudah. Termasuk di alhamdulillah, mudah-mudahan orang yang masih memiliki sifat malu. Sifat malu adalah bagian daripada akhlak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melewati seorang lelaki dari kaum Ansor. Lewat Nabi tenang adong dibolus Nabi ta seorang alaklai dari kaum Ansor. Isi do kaum Ansoron nang adong warna muhajirin, adong kaum Ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi. Isi nang penduduk Madinah, ya. Ansor artinya yang menolong. Muhajirin orang yang hijrah. Siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah? Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat yang hijrah dari kota Makkah menuju Madinah namanya muhajirin. Yang menolong suku Aus dan Khazraj dan penduduk kota Madinah namanya kaum Ansor. Apa itu Ansor? Kaum yang menolong. Jadi mamulus Nabi tenang. Ida nabita, ibolus nabita, sada alaklai dari kaum Ansor. Ya. Jadi Rasulullah SAW melewati seorang lelaki dari kaum Ansor. Laki-laki itu sedang menasehati anaknya tentang malu. Ida nabita bayui inasehati anaknya tentang bersifat malu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Dakhu fa innal haya'u minal iman. Biarkanlah laki-laki itu, sesungguhnya malu itu adalah bagian daripada iman. Hadis riwayat muttafaq ilaih. Jadi mula adong di diri ni bon inang sifat malu, maka itu merupakan bagian daripada tanda keimanan. Beratina sodong maluna. Kira-kira. Mago sebagian daripada tanda keimanan. Melas sebagian tanda iman dengan dirinya. Mamago urat ni malui. Mola sarite nang warna mada irput. Adong jojol mana sodong irput na. Adong. Dadong berput ni bayi kan. Nasomang irput ninda kan. Karena itu irput atau malu. Al-haya dalam bahasa Arab adalah bagian daripada tanda keimanan. Jadi tola diajar konon tu anak ni ba. Tola songon dia nakin laki-laki kaum Ansor penduduk kota Madinah yang mengajarkan sifat malu kepada anaknya, lalu Nabi membiarkan, kemudian Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada tanda keimanan. Jadi on akon niajar kondoninang didik daganak tei ibagasan bersifat punya malu. Ajari. Ulang sanga daganaki indadong ila nirwana. Kan? Mulai menek sejak dini ajarkan anak-anak itu, ajarkan cucu kita itu untuk bersifat malu. Bahkan di dalam diri kita pun akon neta tanam do sifat malu. Deba harani menjalaki follower, harani menjalaki viral, mago sifat malu. Mago ilani roy. Inda dong bilani roy sanari nang bahat jolma sanari mago sifat malu. Ya hanya karena dunia yang sementara. Minang. Jadi mula adong dope malu ni sada-sada laki berarti na adong dope disia iman. Minang.
Maka milikilah sifat malu. Ajarkan sifat malu kepada keluarga kita. Oh, lo nak perlu non. Dia benar ngilani ruannya kan. Makanya akon bahat deba pintar merasa. Jangan merasa pintar. Bahat dua anak na pistar, te indah pistar merasa. Anggo dong indah dong disirasa, imana dong ila. Indah dong be ilani bebe. Karena tong na merasa ya. Oh lo mai sindir dongan indah merasa. Asinda merasa madung mago ila niroha. Dia sudah tidak punya al-haya. Maka malu adalah bagian daripada akhlak. Hiasilah diri kita dengan sifat malu. Oleh karena itu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Artinya apa? Malu tidak akan mendatangkan sesuatu pun kecuali kebaikan. Muttafaq alaih. Malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Tenang. Mula adong sifat malu ibagasan diri ni ibaon, indah dong hasil ni melainkan kebaikan. Ade. Jadi mula bersifat malu iba, maka hasilnya adalah kebaikan. Menang kebaikan menghasilnya. Tetong mula na dong bersifat malu, maka hasilnya sebaliknya. Mafhum mukhalafahnya adalah berarti dia keburukan. Ya, maka Rasulullah mengatakan malu tidak akan mendatangkan sesuatu pun kecuali kebaikan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Imano ninang cabangna adong 70 ataupun 60 cabang. Jadi imano mercabang-cabang. Ada malu, ada jujur, ada segala macam kan. Nah, jadi cabang yang paling baik adalah la ilaha illallah. Menang cabangna paling baik. Jadi iman itu tadi punya 70 cabang atau 60. Iman itu tadi punya 70 cabang atau 60 cabang. Cabang yang paling baik adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menang cabang yang paling baik. Ya, cabang daripada iman, inti daripada iman. Inti iman itu adalah la ilaha illallah. Intina. Kemudian sedangkan cabang yang paling rendah, onakin paling tinggi. Yang paling tinggi lah ilaha illallah. Yang paling rendah yaitu membuang duri dari jalan. Mangela duri siandalan. On macabang ni iman na paling rendah. Mangela duri siandalan. Yung ada di Takarejo, no? Adong paku, adong duri, yela siandalan ni. Naron baya tarpakpat nyalak, naron bocor ban nyalak. De bay isi de PCB ni duri. Isi de PCB ni apa kui? PT mo disebut ho na bocor ban. Ade on nasodong maon iman. Maka cabang terendah daripada iman menghilangkan duri dari jalan. Jadi mangela duri pe siandalan lang merupakan tidak halak na mangela sesuatu yang menghalangi jalan orang. Berarti namar iman dia lak nih. Holong ruania dia halak. Indam tu dirinya holong ruania tu halak pe holong ruania naron bayaho na halak. Naron baya marmar halak. Cabang iman paling rendah yaitu menghilangkan duri dari jalan. Dan malu adalah satu cabang dari keimanan. Di antara napi itu puli termasuk mainang sifat malu, al-haya. Berarti siapa yang memiliki sifat malu, dia telah memiliki salah satu daripada 70 cabang keimanan. Menang.
Makanya hiasilah diri kita dengan sifat malu. Walaupun misalnya dengan membuang duri dari jalan. Jangan sepelekan amal yang kecil. Deba anggap sepele ya. Padiran masa ngisi batu. Kan rada kadang-kadang inang batu itu ngadalan kan. Padir sungun ini ya. Nah pikir ko niya naron bisa alak marbalik, bisa alak marmara. Maka menghilangkan duri dari jalan adalah cabang daripada iman yang terendah. Nah, itulah dia daripada sifat malu. Inilah akhlak yang pertama. Memiliki sifat malu dan ajarkan ini kepada anak cucu keturunan kita, termasuk diri kita melatih sifat malu. Kemudian yang kedua, akhlak berikutnya adalah menahan diri, tidak cepat marah. On penang termasuk dalam akhlak, menahan diri dari tidak cepat marah. Indah pangamuk. On akhlak don. Mula dong di sana pangamuk dirubah mah. Ulang nugget momo saja mengamuk. Nah, menahan diri, tidak cepat marah dan bersifat lemah lembut. Ini merupakan akhlak Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Asja Abdul Qais. Apa kata Rasulullah? Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anatu. Yang artinya kata Rasulullah, engkau mempunyai dua perkara yang dicintai oleh Allah. Kata Nabi kepada sahabatnya, engkau mempunyai dua perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu bisa menahan diri dari melakukan dosa dan tidak cepat marah. On perkara dicintai oleh Allah. Mula porwan tainang dicintai oleh Allah, maka milikilah sifat tidak mudah marah dan berlemah lembut. Nah cinta anon Allah Ta'ala tuanaknya. Indah mau mangamu, bersifat lemah lembut, tidak bersifat kasar. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha rafiqu yuhibbur rafqun fil amri kullihi." Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar. Ya. Aisyah meriwayatkan hadis, dia mengatakan sesungguhnya Allah itu lemah lembut. Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Artinya Allah suka dengan yang lembut dalam segala urusan. Indah marimbarinang sangaah urusan na. Nah, jawaban rohani Allah Ta'ala mula berlemah lembut halaknya. Baik itu jual beli, baik itu berumah tangga, baik itu bersosial, baik dalam urusan pekerjaan. Nah, jawaban rohani Allah Ta'ala halakna lemah lembut. Terong di hari Rabi pertanyaan di radio, Ustaz, bagaimana dengan suami yang memanfaatkan kelemah lembutan istrinya? Nah, lemah lembutan anda beri, tapi dimanfaatkan bayui. Isi buse memar parange di kelemah lembutan nih istrinya. Ini bagaimana nih ya kan? Nah, ini bagaimana ibu-ibu kira-kira? Ada pasangan yang memanfaatkan kelemah lembutan. Ya, imanfaat konia harana lembuk-lembuk anak buri. Indara mangamukon nia Olo ison masuk mulai ini ya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi inang, bagi nadong dope pasangan na, ate, bo pelemah lembut bayoi ulang ko mangagai. Ade, de bayinang niya miara sina pangamuk bayi. Na pola da boy yang buaya di siahannya ulang. Jangan kita ambil kesempatan dalam kesempitan itu tadi. Hargailah lemah lembutnya pasangan, hargailah lemah lembutnya orang tua, hargailah lemah lembutnya tetangga. Rasa lemah lembut tetangganya, nah boleh ini ya kan? Jangan ya. Nah, hargailah kelemah lembutan itu. Oleh karena itu Allah suka
bila hamba-hambanya ini berlemah lembut dalam segala perkara. Ade. Nah, ulang bersifat kasar, berlemah lembut. Ade. Jadi mula kadang-kadang lupai bainang, lemah lembut, ipai ngot dengan nibei, ulang goyak roa. Nak kasar mapak kuling mini. Letung bayar. May dumop dah dongan. Nah, mungkin lupa, mungkin lagi emosi. Kenapa? Karena ada setan yang membisikkan, masuk melalui aliran darah. Nah, lupa ya. Manaik emosi, manaik tensi. Nah, kalau begitu cepat-cepat minta maaf. Ya, jadi Allah suka dalam perkara lemah lembut dalam segala urusan. Berikutnya, habis waktu. Diriwayatkan dari Aisyah lagi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha rafiqa yuhibbur rafiqa wa yu'ti 'alal rafqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu." Yang artinya sesungguhnya Allah lemah lembut dan mencintai kelembutan. Allah pun itu adalah Allah yang lemah lembut. Allah pun berlemah lembut dan Allah mencintai kelembutan. Isina lembut kalakna berarti dia adalah yang dicintai oleh Allah. Podorata menjadi halak dan dicintai oleh Allah, maka mari bersifat lemah lembut dalam berurusan, lemah lembut dalam bersikap. Ya, Nabi pun begitu, Bu. Pernah ada seorang laki-laki datang menarik leher Nabi, meminta harta dari Nabi, sehingga berbekas sonom masarobin Nabi. Tarik bayoi orang Arab Badui, alak kampung-kampung, sian kampung-kampung ro bayoi. Mangido tu Nabi tai tarikia sarobin Nabi sampai berbekas leher Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi menjawab dengan lemah lembut. Nabi tidak marah kalau yang dihina pribadinya. Anggo dirinya do dihina nang mengamking. Tapi jangan coba menghina agama Allah. Kalau pribadi Nabi dihina dia enggak marah. Nabi dilempari kotoran unta, di depan rumahnya ditaruh duri. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi diludahi ketika ingin pergi ke masjid, ke Ka'bah. Marun naman ni jurine. Rodo Nabi taman jenguk lah. Datang Nabi menjenguk. Itulah lembutnya akhlak Nabi. Songoni menang akhlak ni Nabi. Sanggup diteng. Insya Allah itu rinang. Ini masih dukunnya lagi iramban ka laki badohot. Batu iramban dohot isan. Sanggup dina. Nah pedo marsi ajar mati. Belajar. Ada seorang sahabat, Ibu. Ya, sahabat itu pernah Nabi waktu di Masjid Nabawi, amani Nabi, akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Nabi sedang mengajar sahabat. Ketika Nabi sedang mengajar sahabat, Nabi berkata, "Satokinai Roma bayo penghuni surga." Totuinang tu dia de matani halak ni sinang. Tu pitui me kan? Isi malwai bayo ni dokon ni Nabi penghuni surga kan? Sugari dokon sanari nak kan penasaran dia. Malwai amalan ni bayo. Ipetelak bita sahabati Roma sada bayo. Ini sahabati biasa-biasa do, tidak terkenal, amalannya pun tidak luar biasa. Besok pun Nabi kembali lagi mengatakan. Besoknya Nabi mengajar sahabat, Nabi lagi berkata, akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Dilihat oleh sahabat, yang datang laki-laki yang kemarin sampai tuluarinang. Teinde jelaskan Nabi sangat ahado amalan ni bayu. Patoluarion penasaran sahabat. Harane ligalay na dong na istimewa. Ate, biasa-biasa do. Manginap masahabaton ibagas ni bayu. Toluari toluborngin. Iliginian na dong na istimewa. Idokon tahajud na ngo tahajud ya. Solat biasa. Bekerja, aktivitas biasa. Sehingga sahabat ini penasaran. Maluai amal ni bayon. Indah dong na istimewa. Idokon tahajud semalam sutu, tidak tahajud. Modem dia. Hindi tahajud ba yun? Modem. Akhirnya na dapat sahabaton. May karejonnya, marsapan umya. Soro piara butusan martam. Idok ko ni matong. Nang goben ni dia aranakan tami nang
Inda tole sapa-sapa ani mula rota mudi bat toluari batasna. Ulang sapa-sapa nagot mu ada hutuson. Tersinggung deh. Tenggurung habis toluari tole di sapaan. Tole mi sapaan mah habis toluari tong inang batas martamu. Rota mu miulak sapai nagot mu mulak ginaron. Kan inda tole sapa-sapa ini. Kan kecuali jelas ko niya te. Habis toluari makuling masa batu. Au dengan sebenarnya soro piasan bertamu nang guarani dia bennerokon ni nabi do akan datang penghuni sorga. Oh mahalakna te inda adong amalan muwida na istimewa. Dodongan rahasia ni amal. Majawab ni bayi. Tidak satu pun setiap malam yang aku lewati kecuali aku tidur tanpa menyimpan rasa dendam dan dengki terhadap orang lain. Imamalan ni bayina. Asal magot modomnya inda menyimpan dendam. Inda menyimpan benci, dengki. Nah dong. Inda dong inang menyimpan dengki. Maka dia menjadi penghuni surga. Amalan ada nangi. Amalan kan amalan hati-hati nih. Tari dah be. Ini menang amalan ni bayu. Setiap god modemnya dia memaafkan. Berarti kan dia maafkan dia sudah kesalahannya lah. Los god modem kan memaafkan mun sudahnya. Tenang kina dong inang mengarambat kodot batu. Membenduri dalam mi. Kira-kira termaafkan dia naremburngin. Asu jadi penghuni surga itu enang sungon baik. Setiap dia tidur tidak pernah menyimpan rasa dendam. Bayang kau menang ahlak ni bayi bu. Na terpodo mau ustad ni ya. Asi mamikirkan pira manuk kuna dua ni buatnya nak muri. Ibu tidak mau pira manuk ini ya. Ya kira-kira nang termopkan dulu. Latihan inang. Iman itu perlu latihan. Sifat malu perlu Akon ni latih do inang anggoin de latih rado magoi. Hilang rasa sensitif, bersifat malu, berlemah lembut. Kan? Maka nenang di dalam Islam, para penyembelih itu, penyembelih hewan, tukang jagal, disuruh de inang liburan. Aso ulang hilang sifat kemanusiaan ne. Dijaga, Islam menjaga itu. Itu benar-benar dijaga supaya tidak hilang rasa kemanusiaannya, rasa kasih sayangnya. Bayang kemenang halak ne pajak daging. Tiap hari menyembelih ayam, menyembelih hewan. Kalau itu terus-menerus tanpa ada jedanya, bisa hilang sifat kasih sayangnya. Nah, deh. Mah. Halo, angwi saja untung karijon itu nang. Kan magami yang hane. Enteng saja mersi nang menyambul tolonan kan. Mah. Makanya dalam Islam itu ahlak-ahlak itu dijaga, sifat malu. May taida bahat contoh-contoh na akibat hari ini manusia tidak memiliki sifat mana paling pol. May dan di komplek DPR. Deges sinang bujing-bujingi. Deges kan. Deges awinang deges wida bujing-bujingi. Baga sarwak baya boru ni ise mabayain ro. Sakan manuk baya na marbara potang ijalaki. Apalagi boru. Ay masupurlo ni nang kita mananamkon ahlakon. Perlu na ahlakon. Jujur, amanah, bersifat malu, terutama maluan. Akon ni tanom kondon. Tuntut kamu ni nang wawancara ni. Idung kon bayikan wawancara. Inda marpakian konya. Olo tay na marsalaur doa udanya. Inda na salaur ini bayi. Pakaian dalam day niya. Sondon tong naramoy nang. Kan? Inda na marsalaur ko ni bayi. Na pakaian dalam day ni pakiminya. Pakaian ibagasan baju. Itulah kalau sudah hilang sifat malu. Tadong malu ya. Nah, makanya dulu sebenarnya kalau di Islam termasuk pemandian itu dipisah. Pemandian laki-laki dan pemandian perempuan. Sugari kolam renang pisah, kolam renang laki-laki dan kolam renang
perempuan. Maka nanti kalau ibu-ibu punya rezeki bikin kolam, buatlah kolam yang terpisah. Ada kolam khusus laki-laki, ada kolam khusus perempuan. Nanti, jadi milikilah sifat malu. Maka siapa yang memiliki sifat malu berarti dia dah merupakan salah satu tanda daripada bagian iman. Alak namar iman dina. Halak na sodong maluna berarti nama dung hilang dei iman. Ajarkan malu supaya kita termasuk sebagai orang yang beriman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Soal itu kajian Nabi bisa kita tambah. Insyaallah kita lanjut bagian daripada akhlak-akhlak mulia di pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nong mersapa sebelum kita tutup dengan doa. Ya dong, tentang akhlak yang mulia. Silahkan Ibu, ada yang bertanya? Tidak ada. Akhlak-akhlak yang mulia. Mulana dong. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimin sultani. Rabbana la tu'ahisna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnini fadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah was salama was sihata wal barakah ala kulluhum jama'a bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min zurriyyatina rabbana taqabbal du'ana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa kita sama-sama nanti hari Ahad ba'da subuh di Masjid Raya Lama ya. Masjid Syekh Islam Maulana, ibu-ibu hadir di sana, kita mendengarkan kajian Tuan Guru kita barakallahu fiik. Demikian izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair, ahsanul jaza. Demikianlah kajian yang disampaikan oleh Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengakhiri Alhamdulillahirabbil alamin.
Izin pamit Ibu. Assalamualaikum. Izin pamit semua. Terima kasih yang sudah tetap layar. Terima kasih yang sudah menonton. Barakallahu fiik. Sampai ketemu di pengajian kesempatan yang lain. Jangan lupa di follow. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.